Assalamualaikum. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, kemarin sudah liburan panjang. Berarti harusnya hari ini belajarnya lebih semangat lagi. Walaupun belajarnya masih jarak jauh atau belajar di rumah, tetap kita harus semangat belajar. Nah, sebelum guru ini memulai, guru ingin mengecek dulu. Teman-teman pasti sudah sarapan, sudah mandi, sudah pakai seragam kan? Nah, yang ingin guru ini tanyakan, bagaimana sudah sholat duha belum? Ayo yang belum sholat duha, jangan lupa ya, cuma 2 rakaat kok sedikit. Dan juga tilawahnya yang belum membaca Al-Quran, boleh membaca yang doa. Semoga hari-hari kita lebih berkah. Nah, untuk hari ini, di pelajaran fikih pada pertemuan ini kita sudah berganti bab ya. Nah, untuk pertemuan-pertemuan atau materi yang sebelumnya, jangan dilupakan. Teman-teman bisa menyimaknya di YouTube sekolah untuk mencari materi pembelajarannya. Hari ini kita diganti pada pelajaran kedua tentang fikih. Tentang apa ya? Nah, untuk lebih jelasnya, materi kita hari tentang apa? Simak pelajarannya dan simak videonya sampai selesai. Oke, selamat menyaksikan. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, yuk sama-sama kita buka dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kita akan mempelajari materi pelajaran kedua tentang tanda-tanda balik. Sebelumnya simak dulu fase kehidupan manusia. Nah, ini adalah gambar fase kehidupan manusia. Manusia mengalami di awal masa bayi, masa balita, masa anak-anak, masa remaja, lalu menjadi orang tua, dan akhirnya meninggal dunia. Nah, fase ini dialami oleh semua manusia. Pada fase tadi Burina sebutkan, akan dialami kembali yaitu pada usia remaja, masa balik. Apa itu pengertian balik? Balik menurut ilmu fikih artinya cukup umur atau akil balik. Orang yang telah balik sudah dikenakan tanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan. Nah, untuk lebih jelasnya, simak kembali. Balik. Balik berasal dari bahasa Arab. Balik berasal dari bahasa Arab. Berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata balagho. Berasal dari bahasa Arab, dari kata balagho, yang artinya sampai. Jadi balik berasal dari bahasa Arab, dari kata balagho yang artinya sampai. Nah, sedangkan menurut istilah, balik artinya telah sampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan. Diulangi sama Bu Rini ya. Balik menurut istilah telah sampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan. Selanjutnya kita akan mempelajari tanda-tanda balik lebih lengkap lagi. Tanda-tanda balik lainnya adalah yang dialami orang yang sudah balik, tanda-tanda dari fisik atau tubuhnya, ciri-cirinya adalah untuk anak laki-laki akan tumbuh rambut di beberapa bagian tubuh. Misalnya tumbuh kumis, tumbuh jenggot, di ketiak. Juga suara semakin besar. Ya, suaranya itu berbeda dengan sebelumnya. Ini adalah perubahan fisik pada anak balik, yaitu anak laki-laki.
Lalu juga tubuh mengalami pertumbuhan yang cepat, meninggi, dan berat badannya bertambah. Nah, ini perubahan fisik anak laki-laki yang mengalami balik. Berikut ciri-cirinya ya. Nah, selanjutnya perubahan fisik anak yang balik pada anak perempuan. Pada anak perempuan, ketika sudah balik, suara yang lembut. Nah, suaranya berubah menjadi lebih lembut. Lalu, pertumbuhan tubuh yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Dari tubuhnya ada hal-hal yang berbeda yang menyebabkan terlihatnya perbedaan laki-laki dan perempuan. Ya, teman-teman sudah tahu misalnya kalau untuk perempuan itu di bagian dada ada perubahan, di pinggul ada perubahan. Nah, ini perubahan fisiknya, membedakan laki dan perempuan. Ya, kalau sudah balik untuk perempuan akan nampak perbedaannya tuh antara laki-laki dan perempuan dari bentuk tubuhnya. Perempuan dengan bentuk tubuh laki-laki akan nampak berbeda, sangat terlihat ketika sudah mencapai usia balik. Nah, tanda-tanda balik lainnya untuk anak perempuan yaitu ia mengalami masa haid. Ya, mengalami masa haid. Kalau untuk anak laki-laki mengalami mimpi basah atau ihtilam. Ya, pengertian ini teman-teman harus diingat. Jadi ihtilam itu mimpi basah. Nanti untuk tentang haid, tentang mimpi basah, di bab-bab berikutnya akan lebih jelas ya teman-teman. Bu Rini bacakan bunyi ayat dari Quran Surat An-Nisa ayat 59. Apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah mereka juga meminta izin. Seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepadamu, maka Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, dari ayat ini disampaikan bahwa ketika sudah dewasa harus meminta izin. Masuk kamar orang dewasa harus meminta izin. Nah, dari pengertian di atas, dari ayat yang di atas, disimpulkan bahwa menurut ilmu fikih, masa haid atau masa ihtilam atau mimpi basah yang dialami laki-laki dan perempuan, menurut ilmu fikih itu terjadi pada usia 9 tahun atau lebih. Nah ya, untuk lebih jelasnya tentang usia, di sini akan Bu Rin jelaskan bahwa anak yang mengalami haid dan ihtilam biasanya terjadi pada usia, jika terjadi di bawah usia 9 tahun, maka dikatakan tidak balik. Bu Rin ulangi ya, anak yang mengalami haid dan ihtilam atau mimpi basah pada laki-laki pada usia di bawah 9 tahun, maka dikatakan belum balik ya. Maka tidak dikatakan balik atau belum balik kalau usia di bawah 9 tahun mengalami haid dan ihtilam. Nah, tetapi untuk yang tidak mengalami haid dan ihtilam pada usia 15 tahun dia belum mengalami, maka ia tetap dikatakan balik. Berulangi, pada anak yang tidak mengalami haid dan ihtilam, sedangkan dia usianya sudah 15 tahun, maka ia tetap dikatakan sudah balik. Ya. Nah, kesimpulannya dari penjelasan tentang usia tadi, maka batas usia seorang anak mencapai balik adalah 9 tahun dalam mengalami haid dan ihtilam. Jadi, untuk batas usia mencapai balik, yaitu haid untuk perempuan dan ihtilam untuk laki-laki, itu akan terjadi pada umumnya di atas usia 9 tahun. Sedangkan batas maksimal adalah 15 tahun. Walaupun tidak mengalami haid dan ihtilam di usia 15 tahun, maka dia tetap dikatakan sudah balik. Selain dari yang tadi Bu Rini sebutkan, apabila seorang anak telah dapat membedakan yang baik dan buruk, dapat membedakan yang baik dan buruk disebut juga tamyiz.
dapat membedakan hal yang baik dan buruk disebut tamyiz. Maka anak tersebut sudah memasuki masa balik. Orangnya disebut mumayyiz. Jadi dapat membedakan yang baik dan yang buruk disebut tamyiz. Sedangkan orangnya atau orang yang dapat membedakan yang baik dan buruk disebut mumayyiz. Nah, pengertian ini atau kata-kata ini teman-teman harus hafalkan ya, atau harus ingat. Antara tamyiz dan mumayyiz itu berbeda, tetapi intinya sama. Tamyiz artinya dapat membedakan hal yang baik dan buruk, sedangkan mumayyiz adalah orang yang dapat membedakan hal yang baik dan yang buruk. Jadi orang yang sudah dapat membedakan hal yang baik dan yang buruk, ya, dia disebut mumayyiz atau disebut juga sudah memasuki masa balik. Nah, ketika kamu sudah mengalami balik, kamu memiliki kewajiban. Kewajiban setelah balik adalah seorang anak yang sudah balik dikenakan hukum taklif. Apa sih hukum taklif? Hukum taklif yaitu terkena kewajiban menjalankan aturan syariat. Mulai dari ibadah dan akhlak kepada manusia. Jadi kalau sudah balik, dia punya kewajiban untuk menjalankan aturan syariat. Dari ibadah, sholat 5 waktu, tidak boleh ditinggalkan, menutup aurat, ya, akhlak harus diperbaiki. Nah, ketika sudah balik, secara otomatis semua amal dan perbuatan baik ataupun buruk akan dipertanggungjawabkannya sendiri. Nah, dimulai pada usia balik, pahala dan dosa dari setiap perbuatan harus ditanggung sendiri. Jadi teman-teman, ketika teman-teman sudah mengalami masa balik, maka apa yang teman-teman lakukan akan dipertanggungjawabkan sendiri. Sebelum teman-teman balik itu menjadi tanggung jawab orang tua. Ketika sudah balik, pahala dan juga dosa menjadi tanggung jawab sendiri. Nah, oleh karena itu teman-teman, walaupun teman-teman belum mengalami masa balik, tetap harus berlatih sholat 5 waktu. Agar nanti ketika balik sudah terbiasa melakukan sholat 5 waktu. Ketika sudah balik, meninggalkan sholat 5 waktu, sudah disebut dosa dan itu harus ditanggung oleh diri sendiri. Balik menjadi salah satu syarat wajib suatu ibadah. Biasanya balik itu akan disandingkan dengan kata akil. Akil artinya berakal sehat. Seseorang yang mengalami ihtilam atau mimpi basah juga haid, berarti dia dalam keadaan hadas besar. Teman-teman masih ingat tentang hadas besar? Dulu sudah dipelajari ketika teman-teman usia di kelas 1, ya. Nah, ketika hadas kecil, teman-teman bisa mensucikan diri dengan berwudu. Tapi dalam keadaan hadas besar, mensucikan dirinya tidak cukup dengan berwudu, ya. Nanti akan Burni jelaskan pada materi berikutnya. Nah, jadi ketika hadas besar, dilarang melakukan ibadah. Sebelum melakukan ibadah, ketika hadas besar, harus melakukan mandi wajib. Nah, setelah mandi wajib, baru boleh melakukan ibadah sebagaimana mestinya. Ibadah wajib ya, seperti saum, terus juga sholat. Nah, nanti penjelasan tentang hadis besar, terus mandi wajib akan dijelaskan pada pelajaran-pelajaran berikutnya. Nah, selanjutnya untuk melihat apakah teman-teman sudah memahami materi pelajaran yang Bun sampaikan hari ini, teman-teman kerjakan ya latihan soal pilihan ganda di halaman 19 sampai 20. Hanya soal pilihan ganda saja ya, nomor 1 sampai 10. Tidak perlu dikumpulkan. Tapi kalau teman-teman ingin mengerjakan latihan soalnya, yang isian juga boleh. Karena tidak perlu dikumpulkan, hanya untuk mengevaluasi. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu materi yang boleh sampaikan. Kita tutup dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.